Halo sahabat jiwa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang Jai di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kali ini Bang Jai masih akan membahas tentang tema bullying. Tapi yang Bang Jai bahas adalah bagaimana cara memberikan dukungan psikologis ya. Sejak awal-awal Bang Jai selalu bilang bahwa berikan dukungan psikologis baik bagi korban maupun bagi saksi dan pelakunya. Tapi bagaimana caranya? Nah, ini sangat penting sekali ya. Ayah, bunda, pihak sekolah ataupun guru bisa saja bagaimana mendampingi anak belajar, peduli, saling menyayangi, saling berempati, selain bagaimana belajar membela diri dengan cara yang tepat. Ya, tetapi juga bagaimana anak bisa selain itu juga bagaimana anak tidak mengabaikan adanya perubahan kecil yang terjadi pada dirinya. Misalnya banyak pikiran, ada perasaan takut, cemas ya, atau sudah mulai merasa malas untuk belajar atau pergi ke sekolah. Nah, ini perlu disampaikan kepada orang tua. Nah, tentu ini akan Bang Jai bahas secara detail, secara teknis bagaimana caranya mengaplikasikan 3 metode ini. Maka jangan di skip, ikut penjelasan sampai akhir, berikan like, komentar, serta yang belum subscribe silahkan subscribe dan share ke teman, saudara atau siapapun yang membutuhkan informasi ini. Walaupun tidak semua kasus depresi dan bunuh diri berasal dari trauma akibat perundungan di masa kecil atau bullying di masa sekolah, orang dewasa atau orang tua tetap harus waspada bahwa keinginan bunuh diri bisa saja berasal dari masalah di dalam keluarga, kejadian traumatis, ataupun masalah kejiwaan. Namun, bullying atau perundungan tetap bisa menjadi salah satu penyebabnya. Orang-orang di sekitar anak harus melakukan langkah-langkah yang tepat agar anak bisa lepas dari bayang-bayang kejadian bullying atau perundungan yang dialaminya. Baik anak yang menjadi korban perundungan, pelakunya maupun saksi-saksi dari peristiwa tersebut. Mencegah dampak psikologis akibat bullying sangatlah penting, baik bagi korban maupun saksi perundungan. Pendampingan perlu dilakukan, bahkan jika perlu dari tenaga profesional kesehatan. Bisa psikiater, psikolog, maupun dari perawat spesialis keperawatan jiwa. Anak yang seringkali mengalami bullying atau menjadi saksi bullying bisa jadi menunjukkan kesulitan untuk tidur, enggan untuk makan, tidak mau berbicara, bahkan mungkin sudah mulai enggan keluar kamar untuk beraktivitas pada umumnya. Nah, jika ini dibiarkan, tentu bisa jadi anak sudah nggak mau sekolah. Perubahan-perubahan ini penting dikenali oleh orang tua. Nah, apa yang semestinya bisa dilakukan oleh orang tua ketika menjumpai anak tercintanya mengalami hal-hal tersebut? 1. Mengajarkan anak untuk sopan santun dan empati, serta kasih sayang sejak dini. Ketiga hal ini adalah pelajaran mutlak yang harus dilatih setiap orang tua di rumah.
Anak yang tahu adab dan memiliki empati kecil kemungkinan akan menjadi pelaku perundungan atau bullying. Tentu ini upaya yang perlu dilakukan untuk melindungi saksi bullying akan mengalami hal yang sama seperti yang disaksikan, atau melindungi korban bullying dari tindakan-tindakan bullying berikutnya. Tentu orang tua harus menghubungi pihak sekolah atau orang tua yang melakukan bullying supaya lebih mengajarkan kembali bagaimana sopan santun, empati, dan kasih sayang kepada orang lain. 2. Mengajarkan anak untuk membela diri. Tentu ini mengajarkan membela diri yang benar, yang memperkecil potensi cedera. Setiap anak harus memiliki keberanian untuk membela diri saat dirundung atau dibully, termasuk berkata tidak atau menolak, melaporkan kepada guru dan orang dewasa di sekitarnya, serta tindakan membela diri lainnya adalah sesuatu yang sangat penting. Ketiga, tindakan bullying dibiarkan begitu saja atau tidak ditindaklanjuti atau tidak dilaporkan, tentu pelaku bullying akan semakin menjadi-jadi karena perilakunya dianggap benar. Berani mengatakan tidak untuk diganggu. Paling tidak meninggalkan si pembuli, jangan hanya diam, apalagi menangis. Maka si pembuli akan semakin membuli. Bentuk pembelaan diri ini tidak selalu harus melawan. Meninggalkan atau melaporkan kepada guru atau orang sekitarnya itu juga bisa dilakukan. Tidak salah pula orang tua harus membekali anak dengan ilmu bela diri, tentu tujuannya untuk menghindar. Tetapi jika bullying dilakukan secara verbal, tentu ini tidak lagi berguna. Tentunya dengan penekanan bahwa kemampuan bela diri bukan digunakan untuk menindas anak lainnya, melainkan untuk melindungi diri dari kekerasan yang dilakukan oleh anak lain. Mengajarkan secara asertif atau terbuka bahwa permintaan untuk tidak mengganggu atau merasakan tidak nyaman ketika diganggu, mungkin itu akan membuat si pembuli akan berhenti melakukannya. 3. Tidak mengabaikan setiap perubahan kecil yang terjadi pada anak. Tidak semua anak berani speak up atau berbicara terhadap perundungan atau pembulian yang dialami. Orang tua harus peka melihat perubahan sikap anak ini. Apakah anak terlihat lebih murung, menolak bermain keluar, sulit berkonsentrasi, atau mendadak sakit bila saatnya pergi ke sekolah? Bisa jadi sudah sulit tidur, bahkan tidak mau makan. Anak juga bisa saja menjadi lebih agresif dan pemarah. Beberapa anak takut terbuka karena diancam. Jangan lupa pula melihat dengan jeli apakah ada luka di tubuh anak atau memar. Ketika memang dicurigai adanya cyberbullying, ya tentu periksa. Observasi apakah ketika anak memegang HP atau gadgetnya, dia merasa ketakutan atau khawatir. Bisa saja secara berkala periksa. Siapa tahu ada kalimat-kalimat ancaman atau intimidasi di media sosial si anak. Nah, tentu orang tua harus menyempatkan waktu untuk sedikit mengamati perubahan kecil yang mungkin terjadi pada anaknya. 4. Meningkatkan bonding antar anggota keluarga. Bonding yang erat akan membuat anak lebih berani dan nyaman untuk terbuka kepada orang tua atau saudara yang lebih besar. Hal ini akan memudahkan orang tua untuk mengetahui kejadian yang menimpanya di sekolah.
Bonding ini ditunjukkan dengan adanya keakraban dan keeratan antara anak dengan orang tua, dengan saudara. Nah, ini perlu dibangun supaya ketika anak mengalami ketidaknyamanan dengan lingkungan di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal, tidak segan untuk menceritakan pengalaman tersebut. Jangan anak justru malah dikata-katain, nggak berani, banci. Karena apa? Dibully, diam saja. Maka mungkin saja anak akan takut untuk menceritakan pengalamannya kalau dikata-katain seperti itu. Nah, tentu mempererat hubungan ini bisa melalui quality time bersama dengan anak. Selalu berkomunikasi dengan santai, bersahabat, dan hangat. 5. Mengunjungi tenaga profesional jika diperlukan. Baik pelaku, korban, maupun saksi dapat terkena dampak psikologis bullying. Maka jika anak telah menunjukkan tanda-tanda kecemasan atau mulai terganggu proses perkembangannya, tentu harus segera kunjungi tenaga profesional. Beberapa anak korban bullying mungkin tidak langsung menunjukkan efek psikologis yang nyata setelah perundungan atau pembulian terjadi, namun orang tua tetap harus waspada. Tidak ada salahnya mengajak anak mengikuti sesi konseling untuk memastikan dirinya memang baik-baik saja. Perundungan atau pembulian, apapun bentuknya, tidak bisa dibenarkan. Baik orang tua, guru, hingga masyarakat harus bekerja sama untuk mencegah hal itu terjadi. Apalagi dampak psikologi bullying dapat terus bertahan hingga anak menjadi dewasa dan berdampak pada gangguan jiwa. Silakan mencoba.